kakak-kakak pegiat anak di seluruh Indonesia, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama YKB GKTV dan Bina Warga. Pada saat ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dari bahan bacaan Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 dengan tema ke-10 firman atau hukum Taurat. Bersama dengan kita sudah hadir ada Kakak Pendeta Hendra dan juga Kak Yeni. Secara khusus nanti Kakak Pendeta Hendra akan menolong kita untuk menemukan pesan-pesan firman Tuhan melalui teks bacaan Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Dan sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Kami hendak mempersiapkan bahan ajar kepada adik-adik kami. Tuntun setiap anak-anak-Mu yang dipercaya boleh menolong kami semua, baik anak-Mu Pendeta Hendra dan juga Kak Yeni. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari silakan Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi. Salam kakak-kakak semua, kita akan membaca bagian firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah padanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan, kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan ini tentang hukum Tuhan. Kakak-kakak yang terkasih, setiap kita pasti tahu ya, ada banyak sekali aturan-aturan di sekeliling kita yang sangat-sangat jelas, tapi justru di tempat yang sama di mana aturan itu ditempatkan, malah ada banyak pelanggaran. Kita melihat ada banyak sekali hal-hal yang sebenarnya sangat jelas aturannya, tapi justru malah di tempat itu terjadi pelanggaran. Kakak-kakak yang terkasih, minggu sebelumnya kita sudah membahas tema Allah menampakkan diri di Gunung Sinai. Dan di sana ada beberapa aturan. Dan Tuhan menunjukkan betapa ia sungguh-sungguh menegaskan bahwa ia adalah Allah yang sungguh-sungguh kudus. Allah yang benar-benar harus diperlakukan secara khusus oleh orang-orang Israel yang ditolong Tuhan keluar dari perbudakan ini. Dan kalau kita melihat bacaan firman Tuhan, di awal bacaan kita pada
Hari ini disebutkan bahwa Tuhan menegaskan soal siapa Dia. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi tegas sekali bahwa Tuhan menunjukkan bahwa aturan-aturan yang aku akan sampaikan ini berpaut pada sebuah pengenalan. Jadi Tuhan sedang memberikan sebuah aturan, tapi sebenarnya aturan-aturan ini menjadi pengingat dan sekaligus peringatan. Dan kalau kita menemukan dua hal ini, maka kita pastinya akan bertanya, lalu apa maksudnya nih pengingat dan peringatan ya? Penegasan soal dua hal ini saya temukan di bacaan kita sangat syarat ini. Pertama soal pengingat. Pengingat bagi orang-orang Israel akan kasih Tuhan yang membebaskan mereka. Kebaikan Tuhan yang membuat mereka keluar dari perbudakan. Dan ini adalah anugerah. Anugerah pembebasan dari perbudakan itu yang harusnya ketika mereka lihat atau mendengar peraturan-peraturan Tuhan ini, maka mereka mengingat bahwa aturan-aturan ini dikeluarkan dalam sebuah landasan pengalaman kasih Tuhan yang membebaskan. Yang kedua adalah sebuah peringatan. Peringatan bahwa Israel harus hidup kudus karena ia dikhususkan oleh Tuhan. Di minggu sebelumnya kita banyak membahas soal kekudusan yang dituntut oleh Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan gunung Sinai itu adalah gunung yang kudus, harus dilakukan dengan khusus, nggak boleh ada orang seenaknya naik ya. Umat Tuhan menjadi umat yang khusus, yang dikuduskan oleh Tuhan, dan ia menjadi kepunyaan Tuhan. Dan ini yang membuat ketika peraturan itu disuguhkan, maka orang-orang Israel harusnya lalu menjadi tahu bahwa mereka mendapatkan aturan-aturan yang khusus ini untuk mereka mengingat terus kebaikan-kebaikan Tuhan, dan karena Tuhan yang baik itu maka mereka mau hidup secara kudus, secara khusus, karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. Jadi ada banyak sekali aturan, tapi mereka menghayatinya dengan sukacita karena mereka tahu bahwa aturan inilah yang membuat mereka mengingat bahwa mereka sangat beruntung punya anugerah Allah yang membebaskan dan mereka menjadi umat pilihan Allah. Kakak-kakak, kalau kita melihat seluruh detail dari aturan-aturan yang disampaikan dalam bacaan kita, maka kita akan menemukan ada dua bagian besar nih kakak-kakak. Peraturan ini sekali lagi saya mengatakan ini adalah pengingat kasih Tuhan. Umat Tuhan diberikan kesempatan menjadi umat pilihan Tuhan. Maka kalau kita melihat dua bagian dari aturan-aturan Tuhan ini, saya mengajak kita untuk mengingat satu perkataan Tuhan Yesus tentang kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka kalau kita melihat aturan-aturan disampaikan dari aturan yang pertama sampai dengan yang keempat dalam urutan dalam keluaran yang kita baca ini, maka ini merujuk pada kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Aturan-aturan ini membuat mereka terus-menerus mencintai Tuhan. Dan selanjutnya mereka diajak untuk mengasihi sesama. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri dengan beberapa aturan-aturan ini. Dengan sebuah kesadaran bahwa aturan-aturan ini bukan aturan-aturan yang membuat mereka sengsara, justru aturan-aturan yang membuat mereka mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, dan bahkan membuat mereka sadar mereka beruntung dapat menjadi umat pilihan Allah, maka menjalankan seluruh aturan-aturan ini jauh lebih dalam suasana yang sukacita daripada dalam suasana takut, terkekang, atau bahkan jadi terpaksa menjalaninya. Nah kakak-kakak, umat Tuhan diajak untuk menjadi umat yang khusus, umat kepunyaan Allah dengan aturan-aturan ini. Dan aturan-aturan ini mereka jalani harusnya juga dengan sukacita karena mereka menjadi umat Tuhan atas anugerah Tuhan. Kita akan mengajak adik-adik untuk menangkap pesan firman Tuhan ini dengan tentunya beberapa tujuan yang khusus kita tempatkan pada kategori-kategori usia. Pada kelas Batita Balita, kita rindu adik-adik kita mengetahui bahwa Tuhan memberikan 10 perintah pada bangsa Israel.
Cukup mereka mengetahui kisah ini dan mereka akan coba melihat betapa Tuhan mengasihi bangsa ini dan lalu memberikan aturan. Ada banyak sekali aturan-aturan yang disampaikan orang tua, tapi aturan-aturan itu bukan mengekang, justru untuk membuat mereka merasa dikasihi oleh orang tua mereka. Kita mau menempatkan itu. Lalu yang kedua untuk kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD, kita mau mengajak adik-adik untuk melakukan perintah Tuhan sebagai wujud kasih. Jadi bukan karena terpaksa, takut, tapi ini adalah rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir kelas besar, kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD, kita mau adik-adik kita melakukan perintah Allah juga sebagai wujud kasih, tentu dengan banyak kompleksitas yang lainnya berbanding dengan kelas kecil. Inilah yang menjadi pesan utama yang kita akan sampaikan kepada adik-adik. Dan kalau kakak-kakak mau membahas bagian ini jauh lebih dalam, kakak-kakak bisa mengikuti dalam program Ngulik Alkitab. Dan di sana ada narasumber yang memberikan banyak hal yang jauh lebih dalam untuk kita bisa menangkap pesan firman Tuhan. Dan kita akan merelevansikannya dengan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak. Terima kasih, Pendeta Santi, saya kembalikan. Terima kasih Pendeta Hendra. Kita diingatkan terus ya, Pendeta Hendra berapa kali mengatakan bahwa perintah Tuhan itu diberikan kepada kita bukan dalam rangka ingin mengekang ya. Justru karena kita ini umat yang dikasihinya, kita diharapkan untuk bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan dengan sukacita sebagai wujud cinta kita, kasih kita juga kepada Tuhan. Baiklah Pendeta Hendra, kita mau mendengarkan dari Kakak Yeni bagaimana tema ke-10 firman hukum Taurat dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 disampaikan kepada adik-adik kelas batita dan balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak pegiat anak di seluruh Indonesia, pada episode kali ini kita mau bersama-sama mempersiapkan bahan ajar dengan tema ke-10 firman hukum Taurat dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Bersama dengan kita sudah hadir Kak Yeni. Kak Yeni ini berasal dari Jemaat GKI Pengadilan Bogor, aktif di jaringan pelayan anak. Mari silakan Kak Yeni. Hai kakak-kakak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, izinkan saya menyampaikan beberapa ide tentang bagaimana kita mengajar atau menyampaikan pelajaran tentang 10 firman atau hukum Taurat kepada anak-anak kelas balita. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Kak Hendra, bahwa tujuan pelajaran ini yang pertama adalah mengajak anak-anak untuk mengetahui bahwa Tuhan memberikan 10 perintah, dan yang kedua, perintah tersebut ditujukan kepada bangsa Israel. Sebagai pendahuluan, saya mengusulkan agar kita mengajak anak-anak untuk melakukan yel-yel atau menyanyikan lagu sederhana, di mana melalui aktivitas ini kita menghantarkan adik-adik untuk mengenal tentang 10 perintah yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dan perintah itu disebut hukum Taurat. Saya akan memberikan contoh yel-yelnya. Tuhan Allah memberi
10 perintahnya. Disebut hukum Taurat untuk bangsa Israel. Yel-yel ini bisa kita lakukan beberapa kali dan jangan lupa memberikan ruang bagi anak-anak untuk melakukannya sendiri setelah mereka sudah bisa mengikuti atau melakukannya sendiri. Saya sudah menyiapkan video apabila kakak-kakak mau mempergunakannya. Jadi video ini sudah dilengkapi dengan lagu. Kita akan mendengarkan bersama-sama dan sembari mendengarkan, saya akan melakukan gerakan supaya adik-adik juga diajak untuk melakukan gerakan saat mengucapkan atau menyanyikan yel-yel ini. Kita ikuti bersama ya kakak-kakak. Hai anak-anak, kita akan belajar lagu ini supaya kalian tahu bahwa Tuhan telah memberikan 10 perintah yang disebut juga hukum Taurat kepada bangsa Israel. Tuhan Allah memberi 10 perintahnya, disebut hukum Taurat untuk bangsa Israel. Kita akan nyanyikan bersama-sama sekali lagi. Tuhan Allah memberi 10 perintahnya, disebut hukum Taurat untuk bangsa Israel. Nah, sekarang anak-anak yang menyanyikan lagu ini. Tuhan Allah memberi 10 perintahnya, disebut hukum Taurat untuk bangsa Israel. Sekarang kita bersama-sama menyanyikan. Tuhan Allah memberi 10 perintahnya, disebut hukum Taurat untuk bangsa Israel. Ya, terima kasih anak-anak. Kita sudah menyanyikan lagu. Ya, jadi itulah yel-yelnya dan sekarang masuk kepada cerita. Saat menyampaikan pelajaran, yang pertama saya usulkan kita bisa menggunakan metode bercerita dengan boneka 2 dimensi. Yang dimaksud boneka 2 dimensi adalah seperti dalam gambar ini ya kakak-kakak, jadi bukan boneka yang mulutnya lebar. Kenapa saya memilih boneka 2 dimensi? Karena kalau boneka 3 dimensi dengan mulut lebar, kadang-kadang ada sebagian anak yang merasa takut seolah-olah boneka itu ingin menelannya ya karena mulutnya lebar. Kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita menggunakan boneka 2 dimensi, bisa menggunakan 3 sampai paling banyak 5 tokoh. Kenapa tidak perlu banyak-banyak? Karena ini adalah kelas balita dengan jangka mengingat sesuatu itu pendek sehingga kita tidak bisa memberikan banyak kisah atau tokoh-tokoh di dalam bercerita. Yang pertama kita bisa menggunakan tokoh Nabi Musa untuk menjelaskan bahwa Nabi Musa adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan menerima pesan dari Tuhan. Nabi Musa menerima pesan itu di Gunung Sinai, kemudian melanjutkan pesannya kepada bangsa Israel. Siapa sajakah bangsa Israel itu? Kita ambil contoh misalnya Yosua. Kenapa Yosua? Karena pada saat itu Yosua sudah mulai menjadi asisten atau orang yang sedang dipersiapkan untuk menggantikan Nabi Musa. Dan saat menerima perintah tersebut, Nabi Musa menjelaskan dan Yosua siap untuk mengikuti atau menaati perintah dari Tuhan. Begitu juga dengan Ibu Miriam. Misalnya kita ambil contoh Ibu Miriam dan juga seorang anak. Keduanya juga mengatakan siap untuk mengikuti atau menaati perintah Tuhan. Lalu kita ambil contoh misalnya satu orang yang tidak mau taat atau memilih untuk tidak mau menerima perintah tersebut. Jadi nanti kakak-kakak bisa membuka atau
berdialog dengan para tokoh ini. Lalu kemudian untuk mendukung metode bercerita dengan boneka, kakak-kakak bisa menggunakan media pembelajaran dari dus bekas ya yang saya buat dalam bentuk loh batu, kemudian ditambah dengan batu yang saya tulis menggunakan spidol 1 sampai 10. Jadi pada saat kita menyampaikannya, kita bisa mengambil satu batu, lalu menyebutkan hukum pertama bunyinya apa. Yang kedua, batunya diambil, lalu kita sebutkan hukum yang kedua. Nah, supaya ada interaksi dengan anak-anak, tentu bagus sekali setelah kita menyebutkan apa bunyi dari hukum yang pertama, kemudian kita ajak anak untuk mengikuti, mengucapkannya. Ini adalah metode yang pertama untuk bercerita. Kemudian metode yang kedua, kakak-kakak tentu saja juga bisa menyampaikan cerita ini dengan menggunakan snap kamera. Jadi kita pilih misalnya tokoh Gunung Sinai yang nanti memperkenalkan kepada anak-anak, aku adalah Gunung Sinai, tempat di mana Tuhan menampakkan diri kepada Musa lalu memberikan 10 perintahnya yang disebut hukum Taurat. Misalnya seperti itu. Atau kita pilih cahaya yang melambangkan kehadiran Tuhan. Kemudian Musa atau batu dan juga misalnya salah satu tokoh kita ambil adalah Yosua. Jadi kita perankan secara bergantian, pasti ini juga akan menarik buat adik-adik. Dan yang ketiga, saya juga mengusulkan kita bisa menyampaikan pelajaran ini melalui video. Di sini saya sudah membuat video dari aplikasi Plotagon kakak-kakak, sebuah animasi di mana awalnya kita menjelaskan tentang Allah yang berfirman kepada Nabi Musa agar Nabi Musa mempersiapkan diri untuk datang ke Gunung Sinai. Dan Nabi Musa selalu mengatakan siap untuk semua perintah Tuhan. Jadi Nabi Musa menyampaikan pada bangsa Israel agar mereka pun juga bersiap-siap untuk mendengarkan apa perintah atau firman yang ingin disampaikan oleh Tuhan. Kemudian adegan selanjutnya ini Nabi Musa sudah ada di Gunung Sinai. Ia mengatakan siap untuk menerima pesan dari Tuhan yang nanti akan disampaikan kepada bangsa Israel. Lalu pada saat adegan ini kakak bisa mengucapkan ke-10 firman ya dari perintah yang pertama sampai dengan perintah yang ke-10. Menjelaskan kepada adik-adik bahwa Tuhan sendirilah yang mengucapkannya. Kemudian perintah itu disampaikan pada bangsa Israel. Ini adalah Yosua, di mana Yosua pun juga mengatakan, siap, saya mau menerima dan melakukan ke-10 perintah tersebut. Lalu juga misalnya, kita ambil contoh dalam percakapan orang tua kepada anaknya, dalam hal ini seorang ibu yang mengajak anaknya agar anaknya pun juga siap untuk menaati atau mengikuti perintah yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Musa. Mungkin kita buat anaknya ini mikir-mikir ya, agak berat hati untuk melakukan. Tetapi mamanya meyakinkan dengan mengikuti perintah Tuhan, hidup bangsa Israel tentu mudah. Dan ini juga seorang anak yang mengatakan siap untuk mengikuti atau taat kepada 10 perintah yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Musa. Jadi ini salah satu contoh video yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan pelajaran pada anak-anak. Kalau kakak-kakak mau menggunakan video lain yang sudah jadi misalnya, tentu saja boleh ya kakak-kakak. Selanjutnya, untuk menguatkan pesan yang sudah kita sampaikan, usulan saya juga kita bisa mengajak anak-anak untuk melakukan aktivitas. Aktivitasnya boleh
mengajak anak untuk berhitung. Jadi misalnya berhitung angka 1 sampai 10, boleh dalam bahasa Indonesia, lalu dalam rangka mengembangkan kecerdasan linguistik atau matematisnya juga, kita bisa mengajarkan mereka bahasa daerah kita atau mungkin bahasa Inggris atau Mandarin. Silahkan ya kakak-kakak. Nanti misalnya ketika kita sudah menyampaikan hukum pertama sampai ke 4 atau mengajak anak-anak mengucapkan angka 1 sampai 4, kita bisa menjelaskan kepada anak bahwa perintah 1 sampai 4 dikhususkan untuk kita mengasihi atau taat kepada Tuhan. Lalu hukum yang kelima atau perintah yang kelima sampai 10 mengatur tentang perintah agar kita mengasihi sesama. Jadi ini bisa dilakukan. Dan terakhir, untuk menguatkan pesan atau mengingatkan pelajaran yang sudah diterima oleh anak-anak, kita bisa mengulangi lagi yel-yel yang tadi sudah kita lakukan di awal sebagai pendahuluan. Kita lakukan lagi ya Kak. Hai anak-anak, kita akan belajar lagu ini supaya kalian tahu bahwa Tuhan telah memberikan 10 perintah yang disebut juga hukum Taurat kepada bangsa Israel. Tuhan Allah memberi 10 perintahnya, disebut hukum Taurat untuk bangsa Israel. Kita akan nyanyikan bersama-sama sekali lagi. Tuhan Allah memberi 10 perintahnya, disebut hukum Taurat untuk bangsa Israel. Nah, sekarang anak-anak yang menyanyikan lagu ini. Tuhan Allah memberi 10 perintahnya, disebut hukum Taurat untuk bangsa Israel. Sekarang kita bersama-sama menyanyikan. Tuhan Allah memberi 10 perintahnya, disebut hukum Taurat untuk bangsa Israel. Ya, terima kasih anak-anak. Kita sudah menyanyikan lagu. Ya, baik kakak-kakak, itu tadi beberapa ide yang bisa saya usulkan. Siapa tahu bermanfaat untuk mempersiapkan kita menyampaikan pelajaran tentang 10 perintah atau hukum Taurat kepada adik-adik kelas balita. Terima kasih. Terima kasih Kak Yeni yang sudah menyampaikan ide-ide yang baik bagi kita semua, menolong kita untuk menyampaikan tema ke-10 firman hukum Taurat ini kepada adik-adik kelas batita dan balita. Kita juga masih mau mendengarkan Kak Yeni untuk menolong kita mempersiapkan bahan ajar ini untuk adik-adik kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak pegiat anak, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dengan tema ke-10 firman atau hukum Taurat
dengan mengambil bahan bacaan Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Bersama dengan kita sudah hadir Kak Yeni yang akan menyampaikan, yang akan menolong kita sehingga kita bisa menyampaikan firman Tuhan dengan tema ini pada adik-adik kelas kecil. Mari Kak Yeni. Kakak-kakak guru sekolah minggu yang mengajar di kelas kecil, berikut ini adalah usulan saya ketika kita menyampaikan pelajaran tentang ke-10 firman atau hukum Taurat, yaitu sesuai dengan tujuan pelajarannya, kita mau anak melakukan perintah Allah sebagai wujud kasih pada Tuhan. Jadi melakukan perintah bukan karena terpaksa, bukan karena sekedar mematuhi aturan, tetapi yang paling baik adalah anak mau melakukan, mau mengikuti perintah yang diberikan oleh Tuhan karena kasih, karena ingin menyenangkan Tuhan. Maka sebagai pendahuluan, saya mengajak kakak-kakak untuk adik-adiknya melakukan yel-yel. Kalau tadi di kelas balita, yel-yel yang dilakukan hanya terdiri dari 2 kalimat yang diulang-ulang. Tapi karena menyesuaikan dengan tujuan pelajaran, maka yel-yel ini saya tambahkan bait yang kedua, yaitu Tuhan Allah memberi 10 perintahnya, ayo kita lakukan karena sayang pada Tuhan. Jadi mari kita melihat video dan saya akan memperagakan gerakan. Tuhan Allah memberi 10 perintahnya. Hai anak-anak, kita akan bersama-sama belajar lagu ini agar kalian tahu bahwa Tuhan telah memberikan 10 perintah yang disebut juga hukum Taurat kepada bangsa Israel. Tuhan Allah memberi 10 perintahnya, disebut hukum Taurat untuk bangsa Israel. Baik, yang kedua. Tuhan Allah memberi 10 perintahnya, ayo kita lakukan karena sayang pada Tuhan. Kita akan mengulangi bersama-sama kedua bait ini. Tuhan Allah memberi 10 perintahnya, disebut hukum Taurat untuk bangsa Israel. Bait yang kedua. Tuhan Allah memberi 10 perintahnya, ayo kita lakukan karena sayang pada Tuhan. Ya, terima kasih sudah ikut menyanyikan. Ya, itulah pendahuluannya dan sekarang masuk kepada menyampaikan pelajarannya. Saya mengusulkan kakak-kakak bisa menggunakan metode bermain tebak kata. Metode bermain tebak kata ini caranya adalah kita nanti akan menampilkan 1, 2, 3 huruf untuk ditebak oleh adik-adik. Kira-kira akan membentuk kata apa dari huruf yang sudah kita tampilkan. Kalau misalnya adik-adik bisa menjawab, maka kita berikan apresiasi misalnya dengan memberikan nilai 100. Nah, sekarang mari kita coba ya. Ini ada huruf S. Lalu, huruf yang kedua adalah A. Apakah kakak-kakak kira-kira sudah bisa menjawab akan membentuk kata apa dari 2 huruf yang saya tampilkan? Masih susah ya? Oke, saya lanjutkan dengan huruf yang ketiga, U. Apakah menolong? USA? Tidak ya. Nah, sekarang saya tambahkan 1. Nah, ternyata hurufnya adalah membentuk satu kata, yaitu Musa. Jadi setelah muncul kata Musa, kita bisa menjelaskan tentang Musa.
seorang hamba Tuhan yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk melayaninya. Dan suatu hari Musa menerima sebuah perintah. Jadi kita akan masuk pada tahap selanjutnya, yaitu tebak kata yang kedua. Akan saya munculkan huruf pertama, I. Kira-kira apa ya kata yang ada di balik huruf pertama ini? S. Apakah sudah bisa menjawab? Betul sekali. Kalau S dan I mungkin cepat, karena kita hubungkan dengan tempat di mana Nabi Musa menerima perintah Tuhan atau diminta oleh Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai. Jadi kita bisa jelaskan kepada anak-anak bahwa di gunung inilah Tuhan hendak berbicara, menyampaikan pesannya kepada Nabi Musa. Berikutnya, kakak-kakak, saya mengajak kita untuk menebak huruf-huruf berikut ini. Huruf I, kemudian P, kira-kira apakah ada yang sudah mulai bisa menebak atau membentuk kata apakah? Iya, ada E, ada N. Satu lagi, kalau masih susah ada A. Betul sekali. Jadi, huruf-huruf tersebut membentuk satu kata, yaitu perintah. Nah, ternyata Musa pada saat di Gunung Sinai menerima perintah dari Tuhan yang harus disampaikan kepada bangsa Israel. Kita lanjut ya untuk menjelaskan tahap berikutnya, yaitu huruf U. Kira-kira akan membentuk kata apa? Apakah ada yang sudah bisa menebak dengan 3 huruf ini? Apa kira-kira kakak-kakak? Belum? Mari kita lanjutkan. Ya, ternyata membentuk kata Tuhan. Jadi, Tuhan meminta Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Tuhan mau memberikan perintah. Perintah ini adalah bukti kalau Tuhan memperhatikan bangsa Israel. Dengan cara bagaimana? Tuhan ingin menghindarkan bangsa Israel dari kesalahan-kesalahan atau tindakan-tindakan yang mengakibatkan mereka nanti bisa hidup susah. Itu sebabnya diberikanlah perintah oleh Tuhan yang disebut hukum. Jadi perintah ini sama dengan hukum atau peraturan. Lalu tebak kata yang terakhir. Kata yang terakhir adalah S, lalu ada I. Kira-kira bisa menebak? Saya tambahkan lagi A. Betul sekali, kata yang terakhir adalah kasih. Jadi hukum atau perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel saat perintah itu diberikan di Gunung Sinai adalah bukti Tuhan mengasihi bangsa Israel agar mereka terhindar dari kesulitan. Itu sebabnya Tuhan menginginkan, Tuhan mengharapkan agar bangsa Israel mau menaati atau mengikutinya. Kalau Tuhan Allah sudah mengasihi bangsa Israel, maka bangsa Israel pun diharapkan melakukan semua perintah itu bukan dengan terpaksa, tapi dengan penuh kasih. Begitu juga dengan kita semuanya. Adik-adik, agar juga melakukan perintah yang diberikan oleh Tuhan dalam Alkitab. Misalnya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Karena hukum Taurat ini berisi 10 perintah.
Maka kita belajar untuk mengasihi orang tua kita. Kemudian salah satu hukum juga mengatakan agar kita menghormati hari Sabat, artinya setiap minggu juga beribadah. Maka kita mengajak adik-adik agar bangun pagi-pagi lalu ibadah bukan terpaksa, tapi dengan penuh sukacita. Jadi, metode bermain dengan menebak kata tersebut bisa menjadi metode yang kita gunakan untuk menyampaikan pelajaran tentang. Nah, sekarang kakak-kakak, ini adalah usulan saya sebagai aktivitas untuk memperkuat ingatan anak-anak tentang 10 hukum Taurat, maka saya mengajak untuk kita menebak angka, tadi huruf ya. Jadi berikut adalah angka 1 sampai 10 dan silakan ditebak secara cepat. Nanti anak-anak bisa dipersilakan untuk menyampaikan angka yang tidak ada dalam slide yang ditampilkan melalui fitur chat misalnya ya, atau mau resen juga boleh. Nah, ini dia secara cepat mereka dipersilakan untuk menebak angka berapa yang tidak ada. Angka berapa kakak-kakak? Angka 8. Lalu anak-anak disuruh menyebutkan angka 8 itu kalau dalam hukum Taurat adalah perintah yang ke-8. Bunyinya apa? Nah, kalau anak-anak menyampaikan dengan benar, maka nanti kita berikan nilai 100 dan kalau mereka mau mendapatkan bonus tambahan 100, mereka diminta untuk menyebutkan contoh perbuatan yang sesuai dengan perintah yang ke-8 apa. Berikutnya tebak angka selanjutnya. Kira-kira yang tidak ada di dalam angka 1 sampai 10 dalam slide ini angka berapa kakak-kakak? Ya, jadi ini yang akan kita lakukan pada adik-adik, demikian juga dengan permainan yang kedua. Jadi dengan menyebutkan angka yang tidak ada, nanti dihubungkan dengan bunyi perintah atau hukum, lalu mereka juga sekaligus diminta untuk menyebutkan tindakan apa yang sesuai dengan hukum tersebut, maka akan menguatkan cerita yang sudah kita sampaikan melalui permainan tadi. Itulah ide yang bisa saya sampaikan, mempersiapkan kita untuk mengajar anak-anak kelas kecil. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Yeni yang sudah menyampaikan ide-ide yang baik bagi kita semua untuk adik-adik kelas kecil. Kita mau mendengarkan kembali Kak Yeni yang akan menolong kita bagaimana kita mempersiapkan agar kita bisa menyampaikan firman Tuhan dengan tema ke-10 firman atau hukum Taurat kepada adik-adik kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak pegiat anak di seluruh Indonesia, pada episode kali ini persiapan guru sekolah minggu mengambil tema ke-10 firman dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Bersama dengan kita sudah hadir Kak Yeni yang akan menolong kita bagaimana tema ini mau disampaikan kepada adik-adik kelas besar. Mari silakan Kak Yeni. Kakak-kakak guru sekolah minggu yang mengajar di kelas besar, berikut ini saya menyampaikan beberapa ide bagaimana kita bisa menyampaikan pelajaran tentang ke-10 firman atau hukum Taurat kepada kelas besar. Seperti yang kita
ketahui bersama tujuan dari pelajaran ini adalah anak mau melakukan perintah Allah sebagai wujud kasih kepada Tuhan. Maka saya mengusulkan sebagai pendahuluan adalah kita menyebutkan 3 pertanyaan kepada adik-adik. Dan adik-adik bisa merespon misalnya melalui fitur chat atau Padlet. Kemudian kalau kita mau mendengarkan mereka langsung menyampaikan pendapatnya, bisa raise hand terlebih dahulu. Atau jika ada kendala signal, kita bisa meminta adik-adik untuk menuliskan jawabannya pada kertas, kemudian nanti bisa dikirimkan melalui WA Group. Dan kalau misalnya kita melakukannya secara live streaming, pertanyaan ini tentu bisa kita sampaikan di awal sebagai pendahuluan. Pertanyaan yang pertama adalah sebutkan 2 perintah yang pernah kamu terima. Misalnya perintah di rumah, dan yang kedua adalah perintah yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua, saat menerima perintah tersebut, bagaimana perasaanmu? Senang atau tidak? Misalnya jadi sebel begitu ya. Silakan anak-anak menyampaikannya. Dan yang ketiga adalah karena apa kamu melakukan sebuah perintah? Ini tentu jawabannya beragam. Ada yang karena memang ya kita memang harus mengikuti perintah, jadi harus dilakukan. Ada juga karena ingin menghindari konsekuensi atau akibat jika mereka tidak taat. Jadi lebih baik daripada misalnya mendapat marah atau teguran, lebih baik saya melakukannya. Atau alasan lain misalnya ingin menyenangkan pihak yang memberikan perintah, apakah itu orang tua, ataukah guru, ataukah perintah yang pernah mereka baca dari Alkitab. Selanjutnya, dalam menyampaikan materi ini, usulan pertama saya adalah kakak-kakak bisa menggunakan media pembelajaran atau melalui alat peraga. Jadi, alat peraga ini 2 karton. Saya ulangi lagi dari sini ya kakak-kakak, ini bentuknya Alkitab. Seperti ini bagian depan, yaitu sisi yang sebelah kiri ini. Kemudian kalau dibuka lagi, belakangnya akan seperti ini. Jadi terpisah ya, namun disatukan oleh benang atau pita yang kita tempelkan. Bagaimana penggunaannya? Kakak-kakak bisa menuliskan hukum 1 sampai 10 melalui kertas-kertas berwarna coklat yang dibuat berbentuk 2 loh batu atau loh batu. Kemudian nanti dijemur atau disusun ya, seperti contoh ini. Jadi kita bisa membukanya satu persatu untuk menjelaskan isi perintah dan artinya. Ketika sudah selesai, yang kedua, anak-anak bisa kita ajak untuk berinteraksi dengan cara, misalnya mereka memilih salah satu dari ke-10 hukum yang sudah kita bariskan tadi, lalu misalnya yang kelima, hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Berikan kesempatan kepada anak untuk menjelaskan kembali apa maksud dari hukum itu dan kira-kira dari perintah tersebut mereka ingin melakukan apa, bukti atau bentuk nyatanya sehari-hari. Itu yang pertama. Lalu metode yang kedua, bisa juga menggunakan cara seperti ini kakak-kakak. Di sisi kiri dan kanan saya sudah membuatkan angka 1 sampai 10. Angka-angka ini nanti akan kita gunakan untuk melakukan permainan. Tapi sebelumnya kita sudah menjelaskan bunyi dari hukum 1 sampai 10 dan maknanya.
Lalu berikutnya untuk mengingat isi serta artinya, kita ajak anak-anak melakukan permainan. Bagaimana caranya? Caranya seperti berikut kakak-kakak. Di sini ada ruang 1 sampai 20. Di setiap ruang tersebut ada satu angka yang saya masukkan. Tugas dari anak yang kita tunjuk atau kalau misalnya dibagi menjadi beberapa kelompok boleh juga. Nah, tugasnya adalah mereka diberikan kesempatan untuk membuka 2 ruang secara acak, jadi tidak berurutan. Mereka boleh memilih misalnya membuka ruang 1, kita buka ya. Oh, ternyata ada angka 5 di balik ruang 1. Lalu mereka mendapat kesempatan 1 lagi untuk membuka ruang yang berbeda. Kalau misalnya angka di balik ruang yang dibuka itu sama, maka mereka mendapatkan poin 100. Nah, kita bisa menambahkan bonus 100 lagi ketika anak bisa menyebutkan bunyi hukum yang kelima. Oke, kita coba ya kakak-kakak. Ruang 1 sudah dibuka dengan angka 5 di dalamnya. Sekarang kita coba ya, kita coba membuka ruang yang kedua. Ruang 18, apakah angka di baliknya adalah angka yang sama atau tidak? Ya, ternyata angka 7, berarti tidak sama. Anak tersebut atau kelompok tersebut tidak mendapatkan poin 100. Jadi, angka 7 ini kita tutup lagi sembari mengajak anak-anak untuk mengingat bahwa di balik ruang 18 ada angka 7. Ini akan memudahkan mereka kalau mereka nanti misalnya menemukan angka 7 di ruang yang lainnya. Kira-kira angka 5 ini ada di ruang mana? Supaya anak atau kelompok yang menjawab mendapatkan poin 100. Nah, saya akan coba ya angka 11. Wah, ternyata angkanya tidak sama juga. Jadi ditutup lagi ya. Jadi kalau kelompok tersebut sudah mendapatkan 2 kesempatan tetapi angkanya tidak sama, maka beralih kepada kelompok lain atau anak lain. Nah, saya coba sekarang masuk ke ruang 10. Apakah ini angkanya 5 di dalam ruang 10? Ya, ternyata angka 5. Berarti kelompok atau anak yang bisa menjawab karena bisa menyamakan ruang dengan angka yang sama mendapatkan poin 100. Lalu, anak itu berhak mendapatkan bonus 100 lagi kalau bisa menyebutkan apa bunyi perintah atau hukum yang kelima dari hukum Taurat. Seperti itu ya kakak-kakak, dan ini bisa dilakukan sampai selesai. Nanti anak atau kelompok yang mendapat poin tertinggi itulah pemenangnya. Jadi kita bisa menyampaikan pelajaran dalam bentuk permainan seperti ini. Nah, kemudian ini adalah lagu pendukung yang saya usulkan. Jadi sesuai dengan tujuan pelajaran ini, anak-anak mau melakukan perintah sebagai bukti kasih kepada Tuhan. Dan kasih kepada Tuhan itu dirangkaikan atau berada pada hukum 1 sampai dengan hukum yang keempat. Sedangkan hukum 5 sampai dengan hukum yang ke-10 mengatur kasih kita kepada sesama. Tetapi bukan berarti ini dibatasi ya kakak-kakak. Jadi kalau mau mengasihi Tuhan, lakukan saja hukum 1 sampai 4. Tidak seperti itu tentu maksudnya. Melakukan seluruh perintah Tuhan, hukum Taurat 1 sampai dengan 10 berarti kita sama dengan mengasihi Tuhan. Dan mari kita dengarkan serta belajar lagu ini bersama-sama.
Taurat ini melalui 2 hukum kasih yang diajarkan. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama seperti diri sendiri. Sehingga kita bisa mengajak anak-anak taat melakukan perintah Tuhan karena kasih. Sehingga melakukan setiap perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 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 Baik, kakak-kakak, demikianlah beberapa usulan metode yang saya berikan. Semoga ini bermanfaat untuk menolong kakak-kakak mempersiapkan pelajaran ke-10 perintah atau hukum Taurat untuk kelas besar. Terima kasih. Terima kasih Kak Yeni yang sudah menyampaikan ide-ide yang baik sehingga boleh menolong kita untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema ke-10 firman dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 pada adik-adik kelas besar. Kita mengakhiri persiapan guru sekolah minggu pada episode kali ini, namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau boleh memberkati kami semua. Baik anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini maupun juga anak-anak-Mu, baik Pendeta Hendra dan juga Kak Yeni yang menolong kami semua, sehingga kami dapat menemukan pesan-pesan yang luhur, yang baik dari firman-Mu, dan juga menolong kami agar kami bisa menyampaikan firman-Mu ini kepada adik-adik kami semua. Tolong kami ya Tuhan, sehingga kami boleh melayani anak-anak-Mu, adik-adik kami dengan sukacita. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai di sini episode persiapan guru sekolah minggu dengan tema ke-10 firman hukum Taurat dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Kakak-kakak bisa menyaksikan program YKB GKI TV tayangan Ngulik Alkitab untuk menemukan pesan-pesan yang baik dalam teks Alkitab dan dapat memperkaya wawasan kita, spiritualitas kita juga boleh terus disegarkan, dan kakak-kakak juga bisa memperkaya aktivitas yang mau kita sampaikan kepada adik-adik dengan menyaksikan tayangan Geku-Giku di channel YKB GKI TV. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.